Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan nih hal-hal menarik dan juga hal-hal mistis yang menyelimuti salah satu hutan yang ada di Jawa Timur, yaitu alas atau hutan Purwo. Informasi yang aku bawakan sebenarnya tuh sudah banyak nih terpublikasi di internet. Kalau kalian tuh pengen cari sendiri nih di internet pasti bisa banget. Tapi di sini aku mau nih membagikan nih hasil rangkuman aku mengenai alas Purwo sendiri. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke pembahasannya. Alas Purwo adalah taman nasional yang berada di Banyuwangi bagian selatan, tepatnya di Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana nih yang dilansir di situs Taman Nasional Alas Purwo, berdasarkan risalahnya nih, pada tahun 1920-an ada penunjukan Purwo dan jati ikan sebagai cagar alam. Kemudian dilansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada tahun 1930-an, Alas Purwo tuh berubah nih menjadi tempat suaka marga satwa Banyuwangi Selatan dengan luas area 62.000 hektar. Yang mana nih hal ini tuh termuat dalam surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 STBL 456 tanggal 1 September 1939. Kemudian nih, pada tahun 1992 berubah menjadi Taman Nasional berdasarkan keputusan Kementerian Kehutanan. Hingga pada tahun 2014, Alas Purwo ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas sekitar 44.037,3 hektar. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang tergolong lengkap nih di Pulau Jawa. Mulai dari pantai, yaitu hutan pantai maksudnya, hutan mangrove, kemudian hutan bambu, ada savana juga, dan juga ada hutan hujan dataran rendah. Sebagaimana nih yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Nasional Alas Purwo tuh memiliki 3 fungsi, sebagai tempat untuk pelindungan proses ekologis hingga untuk memanfaatkan secara lestari sumber daya alam hayati dalam bentuk pendidikan, wisata alam, pengetahuan, bentuk penelitian, hingga menunjang budidaya. Alas Purwo dikenal sebagai kawasan hutan dengan berbagai macam tipe ekosistem nih yang tergolong utuh di Pulau Jawa. Diketahui nih ada lebih dari 700 jenis tumbuhan dari berbagai tingkat dan tipenya. Contohnya nih, tumbuhan khas Taman Nasional Alas Purwo itu adalah sawo kecik. Sedangkan untuk jenis tanaman yang dilindunginya itu ada sadeng. Selain itu, ada juga nih 45 jenis mamalia yang telah teridentifikasi di Taman Nasional Alas Purwo. Taman nasional ini diberi nama Alas Purwo nih karena dianggap sebagai daerah permulaan dari Pulau Jawa. Nah, nama Alas Purwo berasal dari alas yang berarti hutan, sedangkan Purwo yang berarti itu awal atau permulaan. Alas Purwo dipercaya merupakan tempat kelahiran Sang Hyang Widi, yaitu merupakan dewa pencipta dalam mitologi Jawa. Menurut kepercayaan lokal, hutan ini tuh dipercaya nih sebagai tempat pertama kalinya muncul tanah di Pulau Jawa. Karena sejarah dan mitos yang melekat pada namanya, Alas Purwo tuh dianggap nih sebagai tempat yang sakral oleh masyarakat setempat. Hutan ini telah lama nih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Pada masa kerajaan Majapahit, Alas
Alas Purwo tuh disebut-sebut nih sebagai tempat meditasi dan tempat berlindung dari serangan musuh. Berbagai peninggalan di era Majapahit seperti pura dan juga situs kuno masih bisa ditemukan nih di kawasan Alas Purwo ini. Pada zaman kolonial Belanda nih, Alas Purwo tuh dipertahankan sebagai kawasan hutan lindung karena kekayaan hayati yang dimilikinya. Alas Purwo tuh tidak lepas dari mitos dan juga cerita mistisnya nih, bahwa hutan ini tuh merupakan kerajaan gaib sehingga dianggap angker. Dilansir dari Detik Travel, ahli spiritual Banyuwangi itu meminta siapa saja nih yang berkunjung ke Alas Purwo agar menjaga sikap karena hutan ini menjadi tempat pertama yang dihuni oleh situs kawitan. Menurutnya, Alas Purwo tuh dihuni bangsa Jin hingga genderuwo. Ia juga menyebutkan nih bahwa Alas Purwo tuh merupakan tempat tinggalnya Nyi Roro Kidul dan juga pengikutnya. Sehingga muncul mitos nih, pengunjung tuh akan dibawa makhluk gaib jika memiliki niatan yang buruk dan tidak menjaga sikap saat memasuki kawasan hutan ini. Ada juga nih cerita pengunjung yang mengaku seperti dipanggil oleh suara asing saat memasuki Alas Purwo. Masyarakat setempat percaya nih jika ada suara asing yang memanggil, maka jangan menoleh maupun menengok ke belakang. Jika melanggar, maka akan terjadi nih malapetaka, di mana orang tersebut akan diculik oleh bangsa jin. Mitos lain nih yang beredar seputar Alas Purwo tuh, hutan ini tuh menjadi tempat bertemunya Nyi Roro Kidul dengan Presiden Soekarno. Mereka disebut tuh bertemu di salah satu gua yang bernama Gua Istana, yang di dalamnya terdapat simbol batu dari Nyi Roro Kidul. Selanjutnya nih ada mitos mengenai keris ajaib, yaitu keris pusaka Sumelang Gandrik, peninggalan dari kerajaan Majapahit. Konon nih katanya bila berhasil menemukan keris ini, maka akan beruntung seumur hidup. Mitos ini membuat banyak orang tuh rela nih bersemedi di dalam hutan untuk memperoleh kekayaan maupun kenaikan derajat dalam hidup. Karena itulah nih Alas Purwo tuh menjadi salah satu tempat yang terkenal sebagai lokasi mencari pesugihan. Masyarakat tuh percaya nih bahwa di dalam hutan tuh banyak makhluk tak kasat mata. Oke, tadi kan aku menjelaskan mengenai beberapa hal-hal mistis nih yang mengenai Alas Purwo sendiri. Di sini aku akan masuk lagi ke bab dimana ini tuh cerita-cerita mistis yang lebih dikenal gitu, kayak banyak dikenal di kalangan traveler mengenai Alas Purwo sendiri. Yang pertama tuh ada sosok Gayatri di loket masuk Alas Purwo. Dimulai dari loket masuk Taman Nasional Alas Purwo, traveler tuh akan disambut oleh sosok Gayatri, makhluk tak kasat mata yang menunggu kawasan ini. Gayatri sering menampakkan diri di loket masuk, tepat di sebelah kanan gapuro. Selamat datang. Gayatri diyakini sebagai salah satu sosok jin penunggu yang ada di sana. Bahkan ada yang menyebutkan nih bahwa karyawan di Alas Purwo pasti pernah melihat sosok Gayatri di loket masuk. Orang-orang tuh percaya nih bahwa Gayatri muncul tuh hanya untuk menunjukkan eksistensinya dan jarang mengganggu manusia. Gayatri muncul dalam berbagai bentuk, terkadang terlihat seperti putri yang anggun dan cantik mengenakan kebaya hitam. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, wujud Gayatri seorang putri kerajaan yang sering dilihat oleh masyarakat merupakan representasi dari jin leluhur Putri Gayatri, putri dari sebuah kerajaan yang ditugaskan menjaga stabilitas dan menebarkan kedamaian di Alas Purwo. Kemudian yang kedua, penunggu hutan jalanan Alas Purwo. Alas Purwo memiliki jalanan yang dikelilingi oleh pepohonan yang cukup rapat, sehingga ketika melewatinya sedikit terasa gelap meskipun saat itu tuh sedang terik gitu kan. Ini menambahkan suasana menakutkan di Alas Purwo. Jalan-jalan itu juga memiliki cerita mistis nih, seperti banyaknya makhluk penunggu hutan Alas Purwo yang dapat dilihat saat berkendara di sekitar Alas Purwo. Kemudian nih yang ketiga, prajurit Ngagelan dan kudanya. Alas Purwo adalah hutan yang luas dengan banyak tempat wisata. Masyarakat desa Kalipait percaya
Jalan menuju Ngagelan dihuni oleh barisan prajurit. Mereka yang ngeklaim pernah melihat prajurit Ngagelan itu mengaku para prajurit gaib itu tidak mengganggu dan hanya lewat saja. Selain suara prajurit nih yang sedang baris berbaris, terkadang tuh ada suara derapan kuda berjalan. Kemudian yang keempat, Ibu Ratu Pantai Pancur. Salah satu pantai di Alas Purwo adalah Pantai Pancur yang lokasinya tuh dekat dengan Gua Istana. Pantai ini menyimpan kisah Ibu Ratu, penguasa Pantai Pancur. Para penganut agama Hindu kerap melakukan ibadah sembahyang nih di pinggir Pantai Pancur. Para pelaku spiritual menghormati lokasi ini sebagai tempat berkomunikasi dengan penguasa pantai dan memiliki hubungan dengan situs kawitan. Masyarakat Desa Kalipait percaya Ibu Ratu Pantai Pancur adalah jin leluhur yang menjaga pantai tersebut. Kemudian nih, ada juga keraton gaib di Gua Istana. Untuk mencapai Gua Istana, traveler harus berjalan kaki melewati akses yang gak mudah. Lokasinya tuh tidak jauh dari Pantai Pancur. Para pelaku spiritual biasanya menggunakan gua ini untuk bertapa. Umat Hindu yang tinggal di sekitar Alas Purwo sering berkunjung ke Gua Istana untuk melakukan ritual dan juga berdoa. Masyarakat menganggap Gua Istana tuh sebagai tempat ziarah. Sementara para pelaku spiritual percaya gua tersebut adalah tempat mencari ilmu gaib, pusaka, ataupun pesugihan. Gua ini disebut sebagai Gua Istana karena konon digunakan sebagai tempat berkomunikasi nih dengan Ratu Pantai Selatan. Bung Karno dipercaya pernah berbicara dengan Ratu Pantai Selatan secara gaib di Gua Istana. Kemudian yang terakhir, kerajaan gaib di situs kawitan. Situs kawitan itu berada tidak jauh dari loket masuk Alas Purwo yang dianggap sebagai tempat sakral dan mistis. Lokasi tempatnya tuh dekat dengan Pura Luhur Giri Salaka. Situs kawitan memiliki legenda tentang sebuah kerajaan besar yang terletak di dalam dan sekitarnya. Masyarakat Desa Kalipait, terutama nih untuk para pelaku spiritual, percaya bahwa situs kawitan merupakan tempat sakral. Mereka mengakui ada sebuah kerajaan gaib yang dapat dirasakan secara pribadi dan dilihat saat melakukan ritual ataupun doa di sana. Meskipun nih hanya umat Hindu yang diizinkan memasuki situs kawitan, namun orang-orang di desa setempat masih mempertahankan dan menghargai tempat tersebut. Selain dari hal-hal menarik dan juga mistis yang menyelimuti Alas Purwo, ada juga nih larangan-larangan yang gak boleh dilakukan oleh traveler yang mengunjungi Alas Purwo. Yang pertama nih, jangan punya niat buruk. Sama halnya ketika memasuki kawasan sakral ya. Sebaiknya kalian tuh jangan sampai mempunyai niat buruk. Alas Purwo tuh dikenal dengan mistisnya. Sebaiknya nih kalian tuh menjaga nih niat dalam hati kalian dan jangan berniat untuk melakukan hal yang buruk. Rumornya nih, jika ada seseorang berkunjung ke Alas Purwo dan mempunyai niat buruk, maka biasanya tuh akan disesatkan oleh bangsa jin yang menjadi penghuni Alas Purwo. Dari cerita masyarakat Banyuwangi, tidak sedikit pengunjung Alas Purwo yang mengalami nyasar nih akibat niat buruk dalam hatinya. Setelah ditemukan, para pengunjung tersebut tuh mengalami gangguan jiwa bahkan. Maka dari itu nih, sebaiknya tuh kalian tuh jangan punya niat buruk nih ketika berkunjung di Alas Purwo. Kemudian yang kedua nih, jangan mengambil dan membawa pulang benda apapun itu. Jika kalian pergi mengunjungi Alas Purwo nih, sebaiknya kalian tuh jangan mengambil atau membawa pulang benda apapun itu ketika kalian tuh menemukannya di Alas Purwo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Banyuwangi, pernah nih ada rombongan pelajar yang sedang studi tour di kawasan Alas Purwo tuh mengalami kesurupan massal. Hal ini merujuk kepada seorang pelajar nih yang membakar ikan yang ditemukan di sana dan dimakan bersama-sama nih dengan pelajar lainnya. Hal ini diperkuat dengan ungkapan seorang pelajar yang sedang kesurupan dan mengatakan ikan yang telah diambil dan dimakan tersebut merupakan ikan peliharaan bangsa jin di sana. Alhasil, akhirnya peristiwa kesurupan massal tersebut berhasil diselesaikan nih dengan ritual
permintaan maaf kepada bangsa jin yang berada di alas purwo. Jangan berbuat sompral. Seperti yang kita ketahui nih bersama, dunia merupakan tempat tinggal berbagai makhluk Tuhan. Selain manusia, hewan, dan tumbuhan, ternyata juga ada nih makhluk Tuhan yang tak kasat mata, yaitu bangsa jin. Untuk dapat melihat mereka, seseorang tuh perlu membuka mata batin, atau memang seseorang tersebut tuh mempunyai kelebihan agar bisa melihat mereka. Tentunya nih hal ini tuh atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalian tuh harus nih berperilaku baik. Jangan sampai kalian tuh berperilaku sompral nih ketika mengunjungi tempat sakral seperti alas purwo. Ternyata nih hal ini tuh bertujuan nih untuk kebaikan kalian juga. Sebab masyarakat Banyuwangi itu juga menceritakan banyak pengunjung yang mengalami kejadian aneh atau ditempeli jin nih karena perilakunya yang sompral di alas purwo. Yang terakhir nih, jangan menoleh ke belakang bila ada seseorang yang gak dikenal tuh memanggil kalian. Bukan hal asing lagi nih jika seseorang yang berada di tempat angker dan ada yang memanggil nama kalian. Ya, hal ini tuh juga sering terjadi di kawasan alas purwo. Sebagian dari pengunjung alas purwo mengalami kejadian mistis ini. Kebanyakan nih yang memanggil mereka tuh adalah suara perempuan dan juga suara laki-laki yang berat yang memanggil nama mereka dengan jelas. Masyarakat Banyuwangi menyarankan nih, jika ada pengunjung yang dipanggil-panggil dengan suara asing tersebut, disarankan tidak menghiraukan panggilan tersebut. Selain itu, jika ada yang memanggil dari belakang, supaya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena apa nih, tetapi ini tuh ada mitosnya. Konon ada suara asing yang memanggil kalian dan kalian tuh menoleh ke belakang nih, maka kalian tuh akan mengalami hal di luar nalar kalian. Kebanyakan nih mereka yang mengalami hal di luar nalar tersebut tuh mengalami tersesat ataupun nyasar. Oke, sampai di sini aja nih pembahasan aku mengenai alas purwo. Kalau nih ada salah-salah kata atau pengucapan yang aku lakukan, boleh banget kalian koreksi aku. Adapun kalau ada kurang-kurangnya informasi yang aku sampaikan, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian nih ada ide atau mungkin kalian punya nih pengalaman hidup dan kalian tuh pengen cerita dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian tuh kirim nih cerita kalian atau pengalaman hidup kalian di akun email aku. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Aku Tridiansi. Bye-bye.